lupa subscribe. Beruang hitam besar yang seharusnya dieliminasi melarikan diri dari kebun binatang, menerobos gardu listrik, dan memakan Nyonya Wang dan Xiaozhang pengelola properti. Apa yang terjadi? Bukankah Xiaozhang dan yang lain di gardu listrik? Bagaimana beruang hitam itu masuk? Saya juga tidak tahu, tadi saljunya terlalu lebat, saya juga tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak apa-apa, untung saja tadi aku merekam seluruh proses beruang hitam menerobos masuk dengan kamera. Mari kita lihat rekamannya, pasti kita akan tahu kebenarannya. Melalui rekaman kamera, terlihat beruang hitam itu diam-diam datang ke pintu utama gardu listrik, lalu meniru manusia dengan mengetuk pintu gardu. Namun setelah mengetuk beberapa saat, tetap tidak ada yang membukakan pintu. Beruang hitam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Cepat buka pintunya, beruang hitamnya sudah pergi, di luar sangat aman." Pintu gardu perlahan terbuka, ternyata Nyonya Wang yang membukakan. Kemudian beruang hitam itu menerobos masuk, dan teriakan tragis Xiaozhang dan Nyonya Wang menggema di kompleks perumahan. Waduh, apa beruang ini sebentar lagi jadi siluman? Bisa-bisanya mengeluarkan suara manusia? Iya, saya sudah bertahun-tahun membuat film dokumenter, tapi ini pertama kalinya saya melihat beruang yang bisa bicara, benar-benar di luar nalar. Pantas Nyonya Wang membukakan pintu, siapapun tidak akan percaya kalau yang bicara di luar ternyata seekor beruang. Waktu beruang hitam itu mengetuk pintu rumah saya dan Liu Ying, kami bertanya siapa di luar, tapi dia tidak menjawab. Beruang ini jelas belum bisa bicara, tidak menyangka belajarnya secepat ini. Saat itu tiba-tiba ponselku berdering, dan aku mendapati grup WeChat penghuni heboh dengan pesan baru. Barusan aku mendengar teriakan mengerikan dari Xiaozhang petugas properti dan Nyonya Wang. Apa benar Xiaozhang dan Nyonya Wang sudah mati? Ada yang melihatnya tidak? Bukan cuma melihat, aku bahkan merekamnya. Aku menyadari beruang hitam ini benar-benar cerdas, bahkan bisa meniru manusia berbicara. Astaga, masa sih? Kamu yakin tidak salah dengar atau berhalusinasi? Aku bisa bersaksi, apa yang dikatakan Chen Haonan benar. Kalau nanti ada orang di depan pintu memanggilmu, jangan dibuka, karena mungkin itu beruang hitam menyamar. Saat itu juga, telepon ayah masuk. Deng Xian, bagaimana? Polisi sudah tangkap beruang hitamnya? Belum tertangkap. Di luar saljunya tebal dan jalanan licin. Polisi bergerak lambat. Ayah, kok ayah tahu beruang bisa bicara? Apa ada yang ayah sembunyikan? Waktu kecil, kakekmu pernah melihat beruang. Semakin banyak orang yang dimakan beruang, semakin pintar dia. Dia belum makan orang, kan? Sudah makan 3 orang. Ini gawat, kalau beruang itu terus makan orang secepat ini, bukan tidak mungkin dia bahkan bisa menggunakan smartphone. Orang-orang di kompleks perumahan kalian sekarang benar-benar dalam bahaya. Baiklah, aku mengerti. Setelah itu, grup warga jadi kacau. Ada yang merekam CCTV saat beruang masuk parkiran bawah tanah, karena beruang hitam itu bisa naik lift ke gedung manapun di kompleks perumahan. Beruang hitam itu sudah memakan beberapa tetangga kita. Kita tidak bisa diam saja. Bagaimana kalau kita tangkap beruang itu sebelum polisi datang? Tidak boleh! Kau kira aku bodoh? Bukankah kau ingin merekam dokumenter beruang hitam untuk dijual mahal? Pintu rumahku sudah kukunci. Sebelum polisi menangkap beruang hitam, tak ada yang bisa keluar jadi korban. Ado orang yang santai dan sembrono. Baru kali ini aku melihat dia serius. Ado, ucapanmu itu sudah keterlaluan. Siapa bilang aku masih mau lanjut syuting dokumenter? Aku cuma tidak ingin para tetangga kita terluka lagi. Sudah, Haonan, niatmu memang baik, tapi dengan apa kita mau melawan beruang hitam itu? Saat itu juga, Chen Haonan mengeluarkan sebuah senapan bius dari tubuhnya. Pakai gini, obat bius bisa melumpuhkan seekor gajah. Sebelum polisi datang, kita hentikan beruang hitam sebelum melukai orang lain. Chen Haonan, kamu serius? Bukankah ini terlalu berisiko? Kalau senapan biusmu itu kena, berapa lama beruangnya akan pingsan? Berapapun lamanya, bahkan kalau cuma 5 menit, aku tetap bisa menebas beruang hitam itu sampai hancur. Tidak bisa! Aku tidak mau ikut, ini terlalu berbahaya. Jika Anda tangkap beruang hitam ini bersama saya jual film dokumenter beruang hitam saya senilai puluhan juta dolar. Lalu kita bagi 2, setuju? Saran Chen Haonan membuat Ado terdiam dan berpikir sejenak. Baiklah, demi menjaga kedamaian di lingkungan ini, saya akan pergi. Tak setuju? Bagaimana kalau beruang hitam dibius dan kita tak bisa atasi? Bukankah kita menjadi santapannya? Kamu tidak perlu khawatir. Di rumah kami ada kandang besi. Nanti setelah beruangnya dibius, membawanya turun via lift dan mengurungnya di kandang itu. Setelah itu Ado menyeret keluar kandang besi besar. Ini ide yang bagus. Kandang besi ini sangat kokoh. Kalau beruang hitam sudah dikurung di dalamnya, pasti tidak akan bisa keluar. Setelah itu, kami keluar dari pintu utama, mencari jejak beruang hitam ke segala arah. Kami mencari teliti dari lantai 1, naik satu persatu. Setelah 10 menit, kami tak melihat bayangan beruang hitam itu. Saat berhenti istirahat, tiba-tiba kami melihat sosok beruang hitam yang menjulang tinggi. Beruang hitam itu melihat kami, meraung, lalu menyerang kami dengan ganas. Krisis Chan Hona menembak panah penenang dan mengenai beruang hitam besar. Beruang hitam terhuyung langkah sebelum roboh karena pengaruh obat. Ha! Haonan, aku tidak menyangka kau ternyata punya keahlian. Aku sangat ketakutan ketika beruang hitam itu menyerangku. Haha, dulu saya juara menembak 100 meter, ini bukan apa-apa. Bahkan kalau ada yang lain datang, saya tetap akan membuatnya patuh berbaring di tanah dan tidur. Bro, jangan sombong. Kalau efek biusnya habis dan beruang hitam itu bangun, kita bakal repot. Sebaiknya kita cepat bawa beruang hitam ini ke lift, lalu kunci di kandang besi besar.
Bro, selama ada aku, Chen Haonan, jagoan dari Causeway Bay, di sini apa yang perlu kamu takutkan? Bahkan kalau naga datang, tetap harus tunduk padaku. Harimau datang pun tetap harus berbaring di hadapanku. Setelah itu, Ado dan Chen Haonan berfoto dengan berbagai pose di depan beruang hitam untuk pamer, lalu mengirim foto-foto itu ke grup properti. Saudara-saudari, beruang hitam sudah berhasil kujinakkan. Sekarang kuumumkan semuanya sudah aman. Saudara Haonan, kamu pahlawan besar kami. Grup itu dipuji Chen Haonan, dan saat itu Haonan terbuai sanjungan. Setelah itu, kami memasukkan beruang hitam ke dalam lift, kembali ke pintu rumah Ado. Saat itu, Ado menyadari dia lupa membawa kunci, sehingga tidak bisa membuka pintu. Beruang hitam di belakangnya bergerak, akan sadar kembali. Aduh, kamu menerbangkan pesawat? Buka pintunya kini. Saya ingin mengatakan, saya mengunci di rumah. Saya harap Anda tidak menyalahkan. Apa? Kamu mengunci kunci di dalam rumah? Jika beruang hitam itu bangun, kita akan jadi barbecue. Hei, Haonan, berjaga-jaga, berikan satu panah penenang lagi pada beruang hitam. Maaf, saya sudah kehabisan granat penenang. Kami bertiga langsung terjebak dalam suasana canggung yang tak terlihat. Pada saat itu juga, beruang hitam di lantai terbangun, mengeluarkan auman marah, tampak sangat murka. Kalian jangan coba lari, aku memakan kalian.